guys, balik lagi di Mobil Pijar. Di episode kali ini ada seorang narasumber yang mau bercerita tentang pengalamannya sebagai seorang guru. Wow, kenapa emangnya? Langsung aja yuk ke narasumbernya. Halo Kak. Halo. Kak, pertama-tama saya mau makasih dulu ya. Iya, makasih sama-sama. Udah kontak tim kita, udah mau masuk ke podcast kita. Iya, sama-sama Kak. Oke. Siapa di sini namanya Kak? Panggil aja Riki. Oh, panggil aja Riki. Iya. Kakak punya cerita pengalaman seorang guru. Iya. Memang pengalaman seorang guru yang kakak pernah jadi guru gitu ya, spesialnya tuh apa? Saya lebih suka di bagian guru ini, ternyata suka bisa ngajarin anak-anak, udah bagi ilmu, sharing pengalaman hidup. Tapi setelah dilihat tuh kayak ada yang aneh dari sistemnya, termasuk sistem pendidikan. Sistem pendidikan, sistem yang lain. Jadinya mungkin butuh seseorang, mungkin saya ataupun yang lain, untuk nge-speak up tentang hal ini yang mungkin bakal jadi banyak omongan ataupun yang lain di beberapa lembaga. Tapi saya harap yang lain sih untuk kayak saya yang berani speak up, harap-harap aja bisa kayak saya lagi untuk melanjutkannya gitu. Oke, itu cerita awal mulanya gimana? Ya, saya masuk jadi ke guru itu sekitaran tahun lalu. Covid-nya belum masuk. Awal-awal semester 2 tahun kemarin. Jadi tuh saya jadi guru pertama itu di beberapa lembaga pengajar. Saya guru honorer. Nah, setelah saya lihat-lihat, saya kan sering ngajar, murid-muridnya baik, rapi gitu-gitu. Tapi untuk sistem pendidikannya ada yang kurang. Misalnya kayak gini. Kita ngomongnya to the point aja ya. Dalam satu lembaga pendidikan pasti ada yang namanya subsidi, dana subsidi, mau di bagian swasta pun negeri. Nah, kadang ada beberapa oknum yang menurut saya itu permainannya ya kayak gitu. Misalnya dana ada turun sekian, dipotong, dan dipotongnya itu bukan dengan alasan dalih kepada wali murid, itu tuh untuk operasional sekolah. Enggak semuanya itu tentang operasional sekolah, jadi ada beberapa permainannya untuk dibagikan kayak uang lain lah, uang kotornya. Dan menurut saya itu hal yang harus diperbaikin, soalnya bagaimanapun juga uang subsidi itu yang ditunjukkan kepada rakyat yang kurang mampu, murid-murid yang kurang mampu. Jadi kalau misalnya sekiranya kurang, jangan kayak gitu. Bayangkan kalau misalnya kita ngambil seperkian, dia ngambilnya sekitar 20%, dibagi lagi ke beberapa orang, itu mungkin dan gaji seorang guru dari uang itu lebih gede uang itu. Oh. Iya gitu Kak. Jadi ya intinya korupsi gitu ya. Iya, lebih kayak begitulah. Ini semua oknum yang ada di situ atau memang? Enggak semuanya. Ada juga yang nggak mau. Jadi saya juga beberapa ada orang yang menolak sampai dia ngajak saya stop, udah nggak usah. Lebih baik kamu dikucilkan. Jadi ada pasti kalau misalnya kita ada yang tahu itu pilihannya dua, kalau nggak dikucilin ya harus masuk. Nah orang yang itu dia bilang daripada kamu ngambil duit itu mendingan kamu nggak usah maksudnya mendingan dikucilin lah daripada makan uang itu, soalnya itu bukan duit kamu, duit orang. Bener juga, tapi karena dikhawatirkan untuk kerja saya lebih baik ikut. Dan selama saya dapat itu mungkin ya saya setahun itu, kalau misalnya buat itu turunnya per semester ya, kalau misalnya 2 semester ya bisa beli motor. Kayak gitu. Sorry, boleh tahu nggak kisarannya berapa? Nggak usah rinci ya. Di atas 100 adalah turun ke pihak sekolah, di bawah 100 dan di bawah 100. Nah, jadi kan setiap sekolah itu kan pasti kan nggak semuanya. Ada beberapa, saya nggak bilang semua, ada beberapa, dan beberapanya ini itu bisalah di atas 4 buat satu orang doang. 4 juta iya, per orang. Bisa. Iya, maksudnya kisarannya gitu ya. Segitu. Kurang lebih gitu. Itu dibagi berarti per tim gitu mainnya ya. Itu satu tim doang. Soalnya nggak mungkin juga kita main banyak. Nggak mungkin ada tim A, tim B, nggak ada. Jadi satu tim doang. Dan satu tim itu pasti udah ada kerjasama sama pihak pemilik sekolah, lembaga pendidikan,
Dan lembaga ini juga pasti ada kayak misalnya kita ngomongnya administrasi sekolah lah, dan termasuk guru gitu. Berarti lingkungan situ tahu dong ya semua. Hanya pihak sekolah juga, dan mungkin bakal jadi rahasia umum. Sebelum saya ngomong ini pasti udah ada rahasia umum di wali-wali murid. Tapi ya wali murid bisa buat apa kalau misalnya nggak berani speak up gitu. Iya. Pernah dikerjain nggak kalau misalnya ada yang nggak mau ikut gitu? Oh, pernah. Jadi posisinya gini, itu kan saya kan masuknya kelas siang, balik sekitaran habis isalah, sekalian habis buna. Itu kan maksudnya kan saya bawa motor. Itu pas saya cek motor kan, siap pagi saya ngecek motor, itu tuh masih bersih. Saya udah waktu itu masih bilang nggak mau, saya nggak ambil karena saya tahu itu bukan di saya. Pas orang-orang kayaknya pas lagi saya di ruang kerja itu, di ruang guru, ada beberapa yang saya kenal dan ya emang dari tim situ bisik-bisik ke sesamanya. Nah setelah pas saya pulang itu motor saya dibocorin, pokoknya ada aja deh setiap hari yang rusak. Oh ya? Iya. Kalau dihitung-hitung itu buat pengeluaran motor aja waktu belum masuk ya, gope 500. Maksudnya itu setiap hari? Nggak setiap hari sih, maksudnya nggak setiap hari juga, kayak Pokoknya ada aja gitu aja, ya dikerjainnya sampai kayaknya kamu menyerah dan ya udah nih mau nggak mau join gitu. Iya, makanya ya daripada saya kalau misalnya ke sekolah atau nggak ke itu ke kerja gimana, mendingan saya ikut terpaksa gitu. Berarti yang di situ hampir semuanya ikut? Enggak juga kan, saya bilang kayak tadi ada yang enggak, ada yang iya. Nah yang iya ini yang bakal ngerjain saya terus. Tapi yang enggak itu gimana cara lepasnya? Kan mungkin karena udah punya nama ataupun udah dianggap senior, jadinya kayaknya agak nggak bermain. Soalnya yang bermain tuh kayak yang masih muda, yang agak tua tuh yang buat punya biar bisa ngejaga lah gitu doang. Pasti ada juga yang muda, ada yang udah yang senior. Tapi yang seniornya lebih sedikit. Soalnya yang senior mungkin pemikirannya kayak gini, saya ngajar cuman untuk mencerdaskan, bukan untuk ngambil duitnya. Lebih ke passion ya. Iya. Dan itu juga enggak udah berdampak di sekolah, bahkan bisa menyebabkan di murid. Misalnya kayak gini, kakak kan pernah sekolah, kita ngomongnya ini aja, kwitansi kosong. Mulai dari SMP, SMA, kuliah juga ada yang namanya kwitansi kosong. Itu kwitansi kosong tuh udah sering terjadi. Misalnya gini, ada suatu kegiatan, pasti kan butuh dana, dan ada yang namanya bukti pembayaran kayak kwitansinya. Ada beberapa anak murid ataupun guru yang menggunakan kwitansi kosong, dan itu bukan kwitansi yang digital, misalnya yang kayak tulis di tangan. Iya. Nah itu tuh yang bisa dimainin. Misalnya gini, harga satu pulpen itu 2.500, pasang 2.500, itu bisa ditulis 3.000, 3,5. Markup ya. Kalau misalnya 3.000, 3,5 nih, udah 1.000 lah. Kalau misalnya beli 30, udah 30.000. Kalau udah beli 90.000. Iya. Dikantongin, udah enak. Itu sering terjadi. Sering terjadi di kota-kota besar juga. Terus apa yang membuat kamu kayaknya ya udah deh? Ya karena yang saya balik lagi, karena saya mikirnya gini, menjadi guru itu bukan buat duit, tapi buat ini, berbagi ilmu. Kalau misalnya kayak gini sama aja bohong. Soalnya kan di kurikulum kita yang sekarang, Kurtilas itu mengedepankan akhlak dan adab. Bagaimana kalau akhlak dan adabnya itu, gimana mau ngedepanin akhlak dan adab sedangkan guru-gurunya masih bermain kayak gitu? Kan salah satu visi misinya Kurtilas kayak gitu sekarang. Makanya kalau misalnya kita bilang PPKN, saya nggak bilang PPKN nggak dihapuskan ya, maksudnya boleh ada, tapi harus dimasukkan budi pekerti. Kan zaman dulu kan ada tuh pelajaran budi pekerti. Nah ini yang saya maksudnya harus dibalikin lagi. Dan juga di sekolah kita tuh terlalu banyak teori daripada praktek. Jadinya yang menurut saya kurang tuh yang kayak gitu. Kita kebanyakan teori, makanya di Indonesia itu Agung Hapsa di YouTube-nya dia mengatakan kayak gini, Indonesia itu telat pendidikan selama beratus tahun karena dia terlalu banyak teori, praktikumnya jarang. Iya. Kalau zaman dulu mungkin kita gini aja, di SD, negara-negara yang lain di SD itu dia udah bikin yang kayak gunung berapi terus dimasukin soda kue langsung sama cuka ya. Udah keluar gitu. Kalau itu baru SMP, jadi udah telat berapa tahun gitu.
sorry, ini kan namanya kita pekerja ya, guru kan juga kerja gitu ya. Emang nggak ada sistem audit? Ada pasti sistem audit, tapi kan karena kita udah rapih mainnya kayaknya. Rapinya tuh seapa? Maksudnya dia ngaudit nih, pakai lembaga lain pasti kan ngaudit. Mungkin dia udah kerja sama nih gini gitu. Oke, jadi auditornya juga udah main, jadinya pasti ada lagi nih gitulah, pasti ada uang amplopnya. Jadinya saya sempat bilang, kok bisa kayak gini, padahal ini bukan duit kalian loh, saya bilang kayak gitu. Tapi orang-orang pada bodo amat. Yang penting emang sih sekarang tuh lebih mentingin duit daripada moral, dan saya akuin orang bakal nyari duit sebanyak-banyaknya tanpa mengedepankan moral. Coba kita lihat zaman dulu, mau dagang apa, hasilnya seberapa, tapi bisa masukin anak sekolah ke perguruan tinggi, bahkan ke luar negeri. Ya itu, dia lebih mendepankan kejujuran, akhlak, dan moral, walaupun duitnya dikit. Sorry, tadi belum cerita, itu satu tim ada berapa orang? Bervariasi sih, bisa kalau nggak tahu ya setiap sekolah. Kalau di Bisa tempat saya di tempat kakak aja gitu. 5 orang. gurunya 5, atasannya saya nggak tahu. Pokoknya saya pas keterima dapat duitnya berapa, sekian. Oh ya udah. Tapi sebenarnya berarti dari atas tuh banyak gitu uangnya. Banyak, langsung dari pemerintahnya banyak. Yang saya bilang 100 adalah pas turun jadi 2 digit. Kepotongnya banyak juga dong ya? Iya. Dari 3 digit ke 2 digit. Ya nggak, maksudnya presentasinya nggak jauh-jauh banget lah. Iya, tapi kan kalau misalnya sering gitu ya dikumpulin ya lumayan. Iya, makanya kan saya bilang kalau misalnya saya emang bener-bener rakus, mungkin saya bisa beli motor. Oke, sekarang gini, cara penyaluran dananya itu ke tim bagaimana? Ya, jadi mungkin ada beberapa. Satu dia pakai sistem transfer, satu mungkin ada amplop. Tapi kalau amplop kayaknya udah jarang deh, soalnya takut kelihatan banyak siswa gitu ya? Iya, jadinya. Jadi misalnya gini, dari pihak sekolah sekian, dari pihak pemerintah sekian. Nah yang tadi itu dimasukin ke dana pribadi dulu, pakai tabung ATM pribadinya, baru dipecah, baru dibalikin lagi ke ATM sekolah. Gitu setahu saya. Oke. Terus dari yang dana pribadi itu, yang si tabungan pribadi langsung pecah ke tim. Iya. Jadinya pas masuk sekian gitu. Soalnya kan pasti kan ada TU. TU yang megang keuangan sekolah kan. Maksudnya gitu yang saya tahu. Berarti dari pemerintah langsung yang ke pihak personal itu. Iya. Jadi pihak personal itu doang yang tahu ya berapa dari pemerintah. Apa kalian tuh tahu juga sebenarnya nominal pastinya? Nggak tahu. Pokoknya isu-isunya 3 digit. Entah sampai paling atas, entah paling rendah. Pokoknya 3 digit setahu saya. Jadi cuman kepala tim yang tahu lah ya ibaratnya berapa pastinya. Jadi kalaupun disebar ke timnya ya udah ya terima aja gitu ya. Itu berarti kalau ritualnya setahun berapa kali? 2 paling. 2-3. Kalau 3 berarti ada dana tambahan, entah buat pembangunan, entah buat apa. Pokoknya yang 2 ini untuk murid. Oh, murid ya. Kalau misalnya ada 3 atau 4 berarti ada 2, antara buat dana pembangunan ataupun dana yang lain. Berarti rutin ya, pokoknya dalam 1 semester gitu ya. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu berarti 2 kali gitu ya. Yang udah pasti 2, ya. Iya, udah pasti 2. Yang misalnya 3 atau 4 itu dana tambahan. Iya. Itu dana tambahan juga disikat juga? Kalau dana tambahan kayaknya iya deh kayaknya. Tapi kalau buat dana tambahan kan waktu tahun saya nggak ada. Saya nggak dapat dana tambahannya ya. Saya yang tahu 2, tapi sih beberapa orang bilangnya ada sampai 3, sampai 4, bahkan sampai 5. Oh, karena masih Covid kemarin. Dan saya memutuskan untuk berhenti itu pas bener-bener Covid lagi naik. Berarti bertahan berapa lama? Cuma setahunan. Terus? Iya, soalnya saya ngira gini, siswa-siswa dirumahkan, guru ngajar di Zoom. Nah kan kadang ada di Zoom, kadang tiba-tiba langsung ngasih soal di WA gitu. Nah kadang gurunya juga agak
saya nggak bilang aneh, mungkin entah gurunya yang lupa atau nggak emang pengennya agak lagi males jadinya praktis gitu ya, ngirim soalnya agak malam jam 8 yang jamnya harusnya istirahat. antara muridnya yang jarang ngerjain atau enggak nunggu deadline dulu baru kerjaan apa gimana, kita nggak tahu kan. Tapi ada beberapa, saya nanya sama teman saya yang masih sekolah, gimana, Buset, guru saya mah gini, kalau misalnya udah agak malam nih baru nurunin soal, padahal udah di notis sampai berapa kali sama murid-murid, nggak dibaca. Jadi murid kejar guru Iya, gitu bukan ya? guru ngejar murid. Iya, Jadinya ada bagusnya juga ya. iya, saya bilang kasian juga kalau misalnya itu. Jarang-jarang terjadi maksudnya Iya. gitu ya. Biasanya kan guru nunggu murid, sekarang murid nunggu guru Iya. gitu. Dan juga jarang, kalau misalnya di sekolah kan sistem pelajarannya guru jelasin, nulis di papan, kelar. Kadang kan orang kalau misalnya guru ngomong doang, pasti murid bakal suntuk. Pasti kan ada harus yang ditulis. Nah, yang ditulisnya itu yang jarang. Jadinya guru ngomong terus sampai susah, baru ada yang paham. Pasti kan orang bakal bilang paham, kalau enggak bakal diulang lagi, bakal makin ngantuk. Mendingan diiyain aja biar cepet. Sistemnya kita kan gitu, misalnya iyain aja lah biar cepet, baru dikirimin soal. Pas udah itu baru bilangnya nggak paham saya pak, nggak paham gitu. Iya, oke. Berarti kan ya miris lah ya, Iya, agak sama miris. sebenarnya bukan lembaganya, tapi lebih ke individual masing-masing ya. Itu apa yang ngeputusin kamu tuh selain hati nurani, terus apalagi yang kamu tuh kayaknya ya udahlah pengen out aja? Bully menurut saya penyakit dari zaman ibu saya, mungkin ibu saya masih dari zaman ibu saya masih suka sampai sekarang. Bully itu dengan sekarang tuh dialihin dari kata bercanda. Misalnya gini, kita ditoyor atau nggak disentil atau nggak dihina gitu-gitu, pasti bilang nggak terima, lah baper banget sih lu, pasti gitu kan. Nah sekarang karena kata baper ini orang lupa minta maaf, bener nggak? Orang lupa kata minta maaf. Bahkan kalau menurut saya, kalau misalnya bully itu pengen disamain sama bercanda, lihat dulu basicnya. Kalau misalnya yang ngasih lawak, ngasih sebuah candaan dan yang dibercandain itu terima, itu baru bercanda. Tapi kalau misalnya yang ngasih candaan dan dia nggak terima, yang diterima candaan, itu berarti namanya bully gitu. Di situ juga terjadi gitu. Pasti ya? terjadi. Dan ada beberapa guru yang ya udahlah, emang udah masa muda pasti kayak gitu. Lebih ke EGP ya. Iya. Tapi sorry, pernah nggak guru tuh dibully sama murid? Pasti ada lah, pasti ada. Apalagi guru-guru yang kelihatannya tuh suka tinggal punya aneh gitu-gitu, pasti ada yang dibikin candaan, pasti ada. Saya pernah ada salah satu komika, saya nggak sebut komika, dia tuh gurunya ini itu tuh dia udah lama pendengarannya agak kurang, jadi setiap dia jam istirahat tuh gebrak-gebrak meja. Ini kenapa sih? Padahal dia itu udah tahu itu tuh udah jam itu, tapi tetap dicandain, bilang istirahat gitu-gitu. Tapi gurunya nggak respon, sampai dibully gurunya. Dan untungnya gurunya masih bertahan, yang setahu saya gitu. Songong itu sih ya. Iya, lebih ke songong. Makanya kan saya bilang, kalau misalnya Kurtilas pengen mengedepankan adab, gurunya dulu yang mengedepankan adab. Benar. Pasti kan guru contoh. Iya. Dikhawatirkan peribahasa yang itu tuh, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pasti ada suatu saatnya murid itu bakal ngelebihin guru. Iya. Tapi disitulah ntar ke tes ujian murid sebenarnya, dia bakal menghormatin guru apa enggak. Itu yang menurut saya. Jadi itu, bahkan ada beberapa kawan saya yang dibullying sampai kejiwaannya itu agak terganggu. Oh iya. Iya. Ini di lembaga ya, saya bisa bilang lembaga. Jadi di lembaga itu dia dibully sampai dia tuh sekolah asrama, kita bilangnya lah. Sekolah asrama. Dia tuh dibully, benar-benar dibully. Jadi kan kalau sekolah asrama kan rutinnya saya satu. Sekolah, tempat ibadah, asrama, udah itu aja kan. Pasti kan setiap hari bakal ketemu. Dan itulah yang membuat saya, dan dia membuat setiap hari digituin, pasti kan bakal mentalnya down. Apalagi dia seorang wanita. Kita semua tahu lah, seorang wanita berpikir pakai perasaan, bukan pakai logika kadang. Gitu yang menurut saya
jadi bahan di ya gitu sampai kejiwaannya. Bahkan saya setiap ngeliat bukan udah mulai membaik sih, kan dia teman saya udah mulai membaik, jadinya ya bagus lah sekarang mendingan di sekolah ya, sekolah terbuka, maksudnya sekolah Umum. biasa. Karena di sekolah asrama itu tuh bulinya lebih parah kalau cowok ya. Saya kan juga pernah sekolah asrama. Kalau cowok itu bully, jadi tuh dulu kalau bully saya tuh lebih ke fisik. Misalnya gini, saya punya kertas, saya bakar, saya matiin tuh, jadi kan masih ada api-api kecil kayak rokok gitu. Di sudut. Nah ditaruh di sela-sela kaki, dijepit gitu. Itu kalau udah habis nyentuh ke kaki itu perihnya minta ampun. Nah itu yang bulinya menurut saya, wah gila ini udah gak berdebat, ini bully gitu. Padahal bukan lagi latihan militer atau apa ya. Mungkin di sekolah asrama itu dilatih untuk disiplin dan teratur, tapi kalau misalnya untuk kalau di kayak itu tuh bukan disiplin dan teratur, emang benar-benar dibully. Oke. Ada pesan nggak untuk para guru atau para oknum gitu? Ya buat oknum, stoplah, itu bukan duit kalian. Kasihan wali murid, itu tuh wali murid kerja banting tulang buat ngidupi, buat didik anaknya di sekolah, ngasih kepercayaan ke guru-guru. Dan buat yang kayak saya yang udah yang mau speak up aja. Kalian gak bakal dihina kok kalau udah ada yang speak up, karena mereka bakal ngewanti-wanti pasti. Gak usah takut kok. Buat yang masih kayak gitu udah stop aja, bukan duit kalian. Saya nggak bakal bilang itu bakal, saya nggak bakal bilang kalian bakal masuk neraka, karena itu urusan Tuhan. Tapi stop aja lah, kasihan. Lebih rasa kemanusiaannya di inilah, di up lah, kasihan sama yang lain gitu. Jadi surga bukan urusanku, neraka juga bukan urusanku ya. Minimal hati nurani ya dipakai dulu. Oke. Oh iya Mas, harapan kedepannya apa nih? Pendidikan kita jadi lebih bersih lah. Nggak usah peduli sama ini, nggak usah peduli sama hukum yang di bawah, hukum apa di pendidikan yang di negara lain. Kalau misalnya pendidikan kita udah punya moral, itu bakal lebih maju, saya jamin. Karena semua pendidikan di sana berawal dari moral. Itu. Benar. Iya. Kalau moralnya udah nggak ada, udah susah juga ya mau majunya. Kemajuan suatu bangsa tergantung dari akhlak, moral, dan adabnya. Bagi kalian yang punya cerita dan pengen banget sharing ke kita, bisa banget DM via Instagram ataupun komen di bawah ini ya. Thank you, see you on next video. Bye-bye. Kasih ya Mas. Yeah. Terus jadi sekarang? Saya masih nganggur. Oh. Soalnya